Habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman. Saudara, padahal semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara, betul? Ya, kalau mengaku sama-sama berjuang untuk agama, pejuang NKRI, kenapa harus ada doktrin-doktrin sesat? Kaki seorang Habib, meskipun dia ahli maksiat, tukang narkoba, tetap jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai meskipun dia alim. Ternyata dari kalian juga doktrinnya yang merendahkan justru para kiai-kiai pribumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita simak lagi teman-teman. Sepertinya Hanif Alatos ini kumat lagi penyakitnya ya. Ngamuk-ngamuk berteriak-teriak, merasa klan Ba'alawi ini diadu domba dengan para kiai, para ustadz pribumi. Ya, selalu alasannya seperti itu karena tidak menerima kritikan ya terkait nasabnya, kemudian doktrin-doktrin sesat mereka, ya cerita-cerita khurafat mereka. Itu mereka anggap sebagai sebuah adu domba antara kiai pribumi, ustadz pribumi dengan klan Ba'alawi. Padahal ya adanya kritikan karena ada fakta dulu, teman-teman. Tidak mungkin ada asap sebelum ada api, teman-teman. Dan jelas kalau kita melihat ya, menyimak dari video-video doktrin sesat dari kalangan Ba'alawi ini ya jelas ya, para kiai, para ustadz pribumi ini merasa tersulut, teman-teman. Bayangkan, ada Habib mengatakan bahwa kaki seorang Habib yang ahli maksiat, yang tukang narkoba jauh lebih baik dibandingkan dengan kepala seorang kiai. Bayangkan ya, kemudian ya belajar kepada satu Habib yang dungu, yang bodoh, itu jauh lebih baik dibandingkan ya belajar kepada 70 kiai yang ahli. Bagaimana orang nggak tersulut, teman-teman ya? Nah, sekarang setelah menjadi besar ya polemik nasab ini, kritikan dari sana sini datang, teman-teman, dianggapnya sebagai adu domba. Ini bagaimana, teman-teman ya? Kemudian tak lupa juga ya, Hanif Alatos ini berdongeng ya. Ya, dia bercerita di dalam video ini ada seorang kiai yang sangat menghormati para habaib, sehingga ketika akan bertemu dengan para habaib, belum bertemu secara fisik, masih habaibnya dari jarak yang jauh ya, beliau mengatakan sudah mencium bau Rasulullah SAW yang akan datang. Ini doktrin, teman-teman ya, doktrin sesat khurafat ini. Ya, gimana kok bau Rasulullah bisa tercium dari Ba'alawi, teman-teman? Nah, terus bagaimana kalau kita mau main akal-akalan dari para ustadz, kiai, ya teman-teman, yang bukan dari klan Ba'alawi, tapi dia alim, ya berilmu, ilmunya jelas, sumber Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas, teman-teman. Apakah mereka tuh baunya seperti bau sampah? Nah, ini astagfirullah, teman-teman. Tetap saja sepertinya seolah-olah ingin menyatukan antara para kiai pribumi dengan para habaib, tapi tetap tak lupa membanggakan kelannya sendiri. Inilah ciri-ciri mereka, teman-teman ya. Baik, kita simak videonya, teman-teman. Habaib dibenturkan dengan yang katanya ulama pribumi. Ulama pribumi dibenturkan dengan yang katanya migran Yaman. Saudara, padahal semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama pewaris Nabi, semuanya sama-sama pejuang Islam, pejuang NKRI, saudara, betul? Ya, kalau mengaku sama-sama berjuang untuk agama, pejuang NKRI, kenapa harus ada doktrin-doktrin sesat? Kaki seorang Habib, meskipun dia ahli maksiat, tukang narkoba, tetap jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai meskipun dia alim. Kenapa harus ada doktrin yang mengatakan belajar kepada satu Habib yang dungu, yang bodoh, tetap itu jauh lebih baik dibandingkan dengan belajar kepada 70 ulama yang sangat berilmu atau kiai yang alim? Ya, katanya merasa ya klan Ba'alawi dan para kiai ustadz pribumi sama-sama berjuang untuk agama, berjuang untuk NKRI. Ternyata dari kalian juga doktrinnya yang merendahkan justru para kiai-kiai pribumi ini. Ya gimana mereka nggak ngamuk, teman-teman, tersulut. Ya, kita lanjut lagi. Makanya kalau kita lihat, saudara, dulu bagaimana hubungan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dengan habaib. Saya ambil satu contoh, saudara. Seorang ulama besar yang terkenal, Allah angkat makamnya karena kecintaannya kepada Ahlul Bait, saudara. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Hasan Genggong Probolinggo, saudara. Hasan Genggong. Luar biasa kecintaannya para Ahlul Bait. Jangankan ketemu, saudara, ada Habib mau datang, ada Ye mau datang, beliau cium baunya. Nasyum raihata Rasulullah. Kami cium baunya Rasulullah, kata beliau, saudara. Doktrin lagi, teman-teman ya, khurafat lagi. Bagaimana ceritanya bisa mencium bau Rasulullah? Lah emangnya kamu pernah berjumpa dengan Rasulullah? Kok bisa tahu bau Rasulullah itu seperti apa? Ya Allah, makanya saya ulangi lagi, teman-teman. Lah emangnya ustadz, kiai, ulama, pribumi yang bukan dari kalangan Ba'alawi atau bukan para habaib lah ngomongnya seperti itu, tapi keilmuannya misalkan luar biasa, teman-teman, terus baunya seperti bau apa dong? Bau sampah, bau comberan. Ya, inilah doktrin, teman-teman ya, agar mereka itu jelas-jelas ingin dibedakan.
Ya, seolah-olah ingin mempersatukan antara kiai pribumi, ustadz pribumi dengan para habaib, tapi tetap ada unsur di sini memuliakan klan mereka sendiri. Ya, buktinya itu. Ya, klan Ba'alawi katanya dari jauh saja sudah tercium bau Rasulullah. Ini apa ini? Kayak orang pernah berjumpa dengan Rasulullah, yang sampai sok merasa tahu bagaimana bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau busuk kali. Ya, bau busuk kali. Tidak ada yang merasa satu sama lain saingan, saudara. Tidak ada yang merasa satu sama lain takut kerebut jamaahnya. Saling dukung, saling tolong menolong. Karena tujuannya Allah, tujuannya Rasulullah. Ormas hanya perantara, saudara. Kelompok. Iya, tidak ada yang merasa ingin saling merebut lahan, misalkan teman-temannya. Tapi kok ada di kalangan kalian yang merendahkan justru kiai-kiai pribumi. Katanya nggak ada saling rebut-rebutan agar misalkan jamaahnya lebih ramai atau segala macam. Tapi faktanya ini kok saling merendahkannya. Dan yang merendahkan datangnya dari klan kalian. Ini gimana teman-teman ya? Hanya perantara, majlis hanya kendaraan. Al-ghayatul quswa, tujuan paling tinggi adalah Allah dan kekasihnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara, kadang-kadang perbedaan pendapat itu nggak membuat kita ribut. Kadang-kadang yang bikin ribut ini perbedaan pendapatan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu saudara, saya ingatkan dari tempat yang berkah ini, tempat persatuan, tempatnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Saya ingatkan, ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun anda, hati-hati. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara, ngadu domba. Gak ada yang mengadu domba ya. Di media sosial itu hanya menampilkan fakta-fakta dari isi ceramah kalian. Ya, masa-masa diadu domba. Uang jelas dari kalian yang mendoktrin dengan hadis-hadis palsu, misalkan barang siapa yang ada sedikit saja kebencian dalam hatinya kepada para habaib, maka dia matinya seperti mati Nasrani dan Yahudi, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini kan doktrin itu yang disampaikan melalui media sosial, fakta-fakta dari isi ceramah kalian. Kemudian cerita-cerita khurafat kalian, wali mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Nah, ini khurafat sesat nyata, mengalahkan mukjizat Rasulullah SAW yang seumur hidupnya hanya mi'raj satu kali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, itu pun tidak bertemu secara langsung, teman-teman ya. Kok bisa ya manusia di akhir zaman yang jaraknya 1400 tahun dengan Rasulullah lebih hebat daripada Rasulullah, lebih mengungguli para sahabat Nabi, yang mana mereka ada yang dijamin surga. Ya, kan ada tuh ya khurafat para habib yang mengatakan ada karamah seorang habib yang diizinkan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Sedangkan para sahabat Nabi, teman-teman ya, diantaranya 10 orang yang dijamin surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya, teman-teman. Pernah nggak kalian mendapatkan satu riwayat yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa mereka pernah menginjakkan kaki mereka ke dalam surga? Nggak pernah ya. Meskipun mereka dijamin surga, tapi mereka belum pernah masuk ke dalam surga. Ini yang dibantah melalui media sosial. Kok ente merasa diadu domba? Berarti ente ini nggak siap menerima fakta-fakta kesesatan dari isi ceramah kalian ya. Semenjak adanya media sosial, teman-teman, dengan merebaknya seperti ini, kalian bisa paham mana itu namanya doktrin, mana itu cerita-cerita khurafat yang mungkin selama ini kalian anggap bahwa itu adalah sebuah karamah, teman-teman. Ternyata setelah kita bahas, setelah kita ulas, kemudian kita bandingkan dengan mukjizat para nabi, lah kok ini mengalahkan mukjizat para nabi? Kok bisa mengalahkan kemuliaan para sahabat Nabi yang jamin surga? Maka dari situ akal kita, akal kalian terbuka bahwa selama ini yang kalian anggap sebagai karamah, teman-teman, ternyata itu adalah cerita dusta, teman-teman. Dongeng-dongeng khurafat. Nah, ini yang mereka nggak terima, yang nggak mereka siap terima, teman-teman, terkait ya di media sosial dibuka fakta-fakta tentang kesesatan mereka ini, teman. Makanya Syani Palatos ini dan klannya merasa diri mereka itu diadu domba ya melalui media sosial. Kita lanjut lagi sedikit. Domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warathahnya Rasulullah SAW? Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai? Dibentur-benturkan. Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba. Berarti mengadu domba umat Rasulullah. Dua orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Nah, selalu seperti itu, teman-teman. Selalu modelnya seperti itu ceramah-ceramah mereka itu. Ini artinya mereka tuh nggak siap menerima kritikan, teman-teman. Makanya saya katakan di awal ya, mereka ini menganggap kritikan, padahal itu kan fakta-fakta yang kita tampilkan di media sosial. Dianggapnya itu sebagai sebuah adu domba ya antara ustadz atau kiai pribumi dengan mereka ya, klan Ba'alawi ini. Padahal mana ada adu domba, teman-teman ya? Nggak ada adu domba. Ya, saya nggak tahu konten kreator yang lain.
Tapi kalau di channel saya, insya Allah kita bisa pertanggungjawabkan teman-teman. Selalu ada fakta, selain saya memberikan narasi, ada fakta-fakta yang kita tampilkan. Ya, saya berusaha menyesuaikan narasi saya dengan isi dari video yang akan saya reaction, teman-teman. Jadi saya nggak peduli mau dianggap saya sebagai pengadu domba, terserah teman-teman. Yang jelas ya, saya sudah berulang kali mengatakan teman-teman, saya sebenarnya lebih fokus kepada isi ceramah yang saya tanggapi dari klan Ba'alamin ini teman-teman. Karena terlalu banyak ya yang sudah saya simak teman-teman, mungkin melebihi dari yang pernah kalian simak ya, yaitu doktrin-doktrin mereka ya, kemudian hadis-hadis palsu yang mereka ceritakan ya, pengakuan-pengakuan dusta mereka yang mengaku sedikit-dikit berjumpa dalam kondisi terjaga dengan Rasulullah ya, berulang kali berjumpa dengan Rasulullah, dan itu tidak pernah kita dengarkan teman-teman ya dari ustadz-ustadz yang lain, dari kiai-kiai yang lain. Ceramah-ceramah model seperti ini ya, sedikit-dikit ngaku berjumpa dengan Rasulullah. Makanya kita bahas di media sosial biar ya jangkauannya lebih luas teman-teman. Tapi inilah model Hanif Alatos dan kliennya yang tidak bisa menerima kritikan teman-teman. Dianggapnya itu sebagai adu domba teman-teman. Baik, mungkin itu saja teman-teman ya, ini kepanjangan videonya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing kita teman-teman. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.